itu. Sehabis mandi dan makan malam, aku pun duduk-duduk santai di depan rumah bersama rekan-rekan kuli lainnya. Kami ngobrol seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Namun jujur saja, pikiranku sendiri masih tertuju pada Agri. Aku masih terus memikirkan tentang tawarannya siang tadi. Aku dilema. Sebagian hatiku berharap agar Agri tidak jadi datang malam ini. Namun ada bagian hatiku yang lain seakan ingin Agri datang menjemputku. Aku pun menjadi gelisah tak menentu. Berkali-kali aku melirik jam di tanganku, dan sekali-kali aku memperhatikan jalan masuk ke perumahan tersebut sambil sedikit berharap ada motor yang datang, motor Agri. Dan tepat jam 9 malam, sebuah motor pun datang. Ternyata itu Agri. Ia menepati janjinya untuk datang menjemputku. Tiba-tiba dadaku berdegup kencang. Pikiranku semakin tak karuan. "Malam Mas Torik," sapa Agri sambil turun dari motornya. "Malam juga Agri," balasku berusaha sesantai mungkin. "Yuk Mas, kita langsung berangkat sekarang," ucap Agri setelah ia berdiri di sampingku. "Kalian mau kemana?" tanya salah seorang rekan kuliku sebelum aku sempat membalas ucapan Agri. "Saya mau ajak Mas Torik jalan-jalan sebentar," Agri yang menjawab. Temanku tadi hanya manggut-manggut. Sepertinya ia juga tidak peduli mau kemana kami malam itu. Begitu juga rekan-rekan kuliku yang lain. Mereka terus saja mengobrol. Akhirnya, aku pun mengikuti langkah Agri menuju tempat motornya diparkir. Kami pun segera berlalu meninggalkan tempat tersebut. "Kita mau kemana?" tanyaku di perjalanan. "Kita ke rumahku aja ya Mas, biar kita lebih bebas ngobrolnya," balas Agri. "Terserah kamu aja Gri, saya ngikut aja selama di sana aman," ucapku kemudian. Beberapa menit kemudian, kami pun sampai di rumah Agri yang ternyata cukup besar dan mewah. "Orang tua kamu kemana?" tanyaku setelah Agri mengajak aku masuk langsung menuju kamarnya. "Biasalah Mas, kalau malam minggu begini biasanya mereka pergi ke kota, makan-makan enak atau sekedar nonton di bioskop," jelas Agri. "Jadi kamu sendirian di rumah?" tanyaku lagi. "Enggak sendirian juga sih, ada Bi Ijah, pembantu kami, dan juga ada Pak Rohim, si tukang kebun. Kalau Mas Denny ikut mama papa ke kota, jadi sopir mereka," Agri menjelaskan lagi. Oh, kali ini aku hanya membulatkan bibir. "Mas Torik mau minum apa?" Agri tiba-tiba bertanya. "Terserah aja sih," balasku terdengar pasrah. Lalu Agri pun segera keluar dari kamarnya, meninggalkanku di dalam kamar yang luas dan mewah itu. Kamar itu mungkin lebih luas dari rumah kontrakan kami di kota. Agri benar-benar anak orang kaya. Beberapa saat kemudian, Agri telah kembali dengan membawa 2 botol minuman bersoda dan setoples makanan ringan. "Mas Torik udah makan?" tanyanya sambil ia menyerahkan sebotol minuman padaku. Kali ini aku hanya mengangguk menjawab pertanyaannya. "Ya udah, sekarang kita mulai dari mana?" tanya Agri selanjutnya setelah ia duduk di sampingku di atas ranjangnya yang empuk tersebut. "Terserah Agri saja, saya nggak ngerti soal beginian," balasku terdengar polos.
Tapi kan Mas Torik udah nikah, udah punya anak juga, udah berpengalaman dong, ucap Agri. Kali ini terdengar sedikit manja. Itu kan beda, Agri. Ini pertama kalinya saya bersama cowok. Balasku apa adanya. Beda-beda tipis kok, Mas, ucap Agri dengan diakhiri sebuah tawaringan. Berarti kamu udah sering? Tanyaku sekedar ingin tahu. Sering sih enggak, Mas, tapi memang pernah beberapa kali. Itu pun hanya dengan mantan pacarku, balas Agri terdengar jujur. Aku manggut-manggut kecil mencoba memahami cerita Agri barusan. Terus terang, aku memang pernah mendengar laki-laki seperti Agri yang punya pacar sesama jenis. Tapi selama ini, aku tidak begitu peduli dengan hal tersebut. Namun sekarang aku berada di sini bersama Agri yang notabene adalah seorang cowok. Apa yang ada dalam pikiranku saat ini? Apa yang aku lakukan di sini? Benarkah ini semua akibat aku terlalu sering jauh dari istriku? Atau sebenarnya aku hanya penasaran? Kok melamun, Mas? Suara Agri tiba-tiba mengagetkanku. Enggak kok, balasku spontan. Saya hanya menikmati suasana kamar ini. Saya merasa nyaman. Kamarnya luas dan adem. Lanjutku sedikit beralasan. Orangnya bikin nyaman juga nggak, Mas? Tanya Agri seakan berusaha memancingku. Kali ini aku coba menatap Agri sekilas. Agri termasuk tipe cowok yang tampan. Ia terlihat bersih dan kulitnya juga tergolong putih. Meskipun bertubuh sedikit kurus, tapi Agri juga kelihatan sedikit berotot. Kamu nggak takut? Tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan dan sedikit mengabaikan pertanyaan Agri barusan. Takut apa? Tanya Agri dengan mimik heran. Ya, ngajak aku ke sini, kamu nggak takut kalau aku ini orang jahat? Balasku bertanya. Untuk apa saya takut, Mas? Saya yakin Mas Torik orang baik. Lagi pula, sejak pertama kali melihat Mas Torik, saya sudah tertarik sama Mas Torik, ucap Agri kembali dengan segala keblak-belakannya. Apa yang membuat kamu tertarik padaku? Tanyaku sekedar ingin tahu. Ya, Mas Torik orangnya tampan. Badannya bagus, gagah. Benar-benar tipe aku banget. Jawab Agri, entah ia mengatakan yang sebenarnya atau hanya sekedar mencoba untuk merayuku. Sebenarnya aku menerima tawaran kamu ini hanya sekedar untuk menyalurkan keinginanku yang sudah terpendam selama 2 minggu ini. Bukan karena aku menginginkannya. Jadi kamu jangan salah paham ya. Dan aku harap kamu jangan terlalu berharap lebih padaku. Jangan pakai perasaan juga. Ucapku akhirnya, mencoba untuk jujur. Iya, Mas Torik, aku tahu kok. Mas Torik tenang aja. Lagi pula, aku juga nggak peduli apapun alasan Mas Torik melakukan semua ini. Yang penting, aku bisa memiliki Mas Torik malam ini. Dan kalau bisa, selama Mas Torik berada di sini. Balas Agri. Akhirnya aku hanya bisa pasrah. Suasana kamar yang dingin dan cara Agri memperlakukanku malam itu membuat aku sedikit terlena. Pikiranku sudah tidak bisa aku kontrol lagi. Kerinduanku akan istriku ikut mendorong aku untuk
membiarkan Agri melakukan semua keinginannya malam itu padaku. Dan semua itu pun terjadi tanpa bisa aku kendalikan lagi. Agri benar-benar berhasil menguasaiku sepenuhnya. Aku bahkan tidak berhak lagi akan diriku malam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengkhianati istriku. Dan lebih parahnya lagi, aku telah mengkhianati kodratku sebagai seorang laki-laki hanya karena aku merasa jauh dari istriku. Aku pun merasa berdosa dan kotor, tapi semua sudah terjadi. Tak ada yang harus aku sesali lagi. Malam itu, Agri memaksaku untuk menginap di kamarnya. Tapi aku bersikeras untuk diantar pulang. Karena aku tidak ingin teman-teman kuliku mencurigaiku jika aku tidak pulang malam itu. Akhirnya dengan sangat berat, Agri pun mengantarkan aku pulang. Meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Makasih ya, udah mengantar aku pulang, ucapku kepada Agri saat kami sudah berada di depan rumah tempat aku tinggal bersama kuli-kuli yang lain. Aku yang makasih mas, udah memberi aku kesan yang begitu indah. Nanti kapan-kapan aku jemput lagi ya, balas Agri dengan suara sedikit pelan. Ingin rasanya aku menolak tawaran itu. Tapi terserah kamu aja. Hanya kalimat itu yang keluar dari mulutku yang kering. Ya udah, aku pulang dulu ya mas. Selamat bobo ya, mimpi yang indah, ucap Agri kemudian, masih dengan suara pelan dan terdengar sedikit manja. Sebenarnya aku sedikit jijik mendengarkannya. Tapi aku mencoba untuk tersenyum. Oke, balasku akhirnya. Hati-hati di jalan ya, lanjutku. Siap mas ganteng, ucap Agri. Sebelum akhirnya ia menghidupkan motornya. Lalu segera memacu motor tersebut dengan pelan menuju jalan pulang ke arah rumahnya. Aku menarik napas sejenak, lalu menghempaskannya dengan berat. Pikiranku pun berkecamuk lagi. Ada penyesalan, ada rasa bersalah, tapi harus aku akui, ada rasa lega juga yang aku rasakan malam itu. Kesepianku selama 2 minggu ini seakan tercurahkan malam itu, walau dengan cara dan orang yang salah. Dari mana Mas Torik? Sebuah suara mengagetkanku tiba-tiba. Aku melirik ke arah suara tersebut. Di belakangku sudah berdiri Pak Imam, mandorku. Aku tidak tahu, entah sudah berapa lama ia berada di sana. Pak Imam, mandorku tersebut, memang masih berusia 30 tahun. Tapi karena ia adalah atasanku, aku memang sengaja memanggilnya Pak. Dan Pak Imam memang kadang-kadang ikut menginap di sini. Ada rumah khusus tempat ia tinggal sendirian. Rumah itu tepat di depan rumah tempat kami para kuli tinggal. Saya habis jalan, Pak. Jawabku akhirnya, walau dengan sedikit terbata. Sebenarnya aku juga merasa sedikit heran. Tak biasanya Pak Imam memanggilku dengan sebutan Mas. Dan tak biasa juga ia berada di luar rumah malam-malam seperti ini. Dan satu hal lagi yang membuat aku heran, kenapa ia tiba-tiba bersuara lembut seperti itu? Bukankah selama ini ia selalu kasar kepada kami? Siapa pemuda tadi? Tanya Pak Imam, masih terdengar lembut. Oh, dia Agri Pak, pemuda sini. Kebetulan kami baru saling kenal.
Jadi tadi ia mengajakku jalan-jalan keliling-keliling daerah ini. Balasku, setengah berbohong. Kulihat Pak Imam hanya manggut-manggut. Entah ia mengerti akan penjelasanku barusan atau hanya sekedar berpura-pura mengerti. Besok pagi temani saya ke kota ya. Ada beberapa bahan yang kurang, jadi besok sekalian kita belanja. Ucap Pak Imam tiba-tiba. Tapi besok saya akan kerja, Pak. Balasku dengan nada sedikit tertahan. Saya mandur kamu loh. Yang berhak menentukan kamu kerja besok atau tidak itu saya. Tiba-tiba suara kasar Pak Imam muncul kembali. Bahkan ia menyebutku dengan kamu lagi. Iya, Pak. Maaf, Pak. Suaraku benar-benar terbata. Entah karena takut atau juga karena kaget dengan perubahan suara Pak Imam barusan. Ya udah, sekarang Mas Torek tidur biar bisa bangun pagi karena kita besok berangkatnya pagi. Ucap Pak Imam kemudian kembali dengan suara lembutnya. Aneh nih orang. Hatiku membatin. Tiba-tiba lembut, tiba-tiba kasar. Maunya apa sih? Lanjutku terus membatin. Iya, Pak, kalau begitu saya pamit masuk ke dalam dulu ya, Pak. Ucapku akhirnya sambil mulai melangkah menuju pintu rumah. Tunggu. Suara Pak Imam menghentikan langkahku. Iya, Pak, ada apa lagi? Tanyaku sambil memutar tubuh. Kulihat Pak Imam sedikit berpikir. Tapi kemudian ia pun berkata, "Nggak apa-apa, nggak jadi," ucapnya, sambil mulai memutar tubuh dan melangkah menuju rumahnya sendiri. Dengan perasaan heran, aku pun kembali memutar tubuhku dan melangkah maju menuju pintu rumah lagi. Pikiranku masih bertanya-tanya, kenapa Pak Imam tiba-tiba mengajak aku ikut belanja dengannya ke kota ya? Bukankah selama ini ia selalu pergi sendiri? Dan kenapa harus aku? Berbagai pertanyaan terus menghantui pikiranku malam itu. Terkadang aku memikirkan perbuatanku bersama Agri. Terkadang lagi, aku memikirkan sikap Pak Imam malam ini. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dalam hidupku? Tiba-tiba aku merasa terjebak pada kehidupan yang tidak aku inginkan. Dan saat itulah bayangan istri dan anak-anakku melintas yang membuatku semakin merasa bersalah.